Kedengeran ya suara saya? Jelas, Bu. Suaranya sangat jelas, Bu. Kedengaran, Bu. Sangat jelas. Kedengeran, alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah, Bu. Daramang, sararai, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Saya minta maaf minggu yang lalu nggak bisa masuk Ya, Bu. karena yaitu tadi Isoman. sakit. Ya sekarang tuh alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Mudah-mudahan sehat terus kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Sudah kuliah terakhir sekarang Pak? Sesi terakhir atau masih ada lagi? Sesi terakhir nih bareng Ibu itu. Ya? Iya, bareng Ibu. Yang lainnya tadi tetap buka juga atau ini aja apa namanya download modul belajar mandiri. Tadi saya baca soal tuh Bu, udah ada tugas tuh nyari referensi 5 jurnal. Oh iya, itu ya nanti gampang itu mah. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Sama-sama kita mengucap basmalah supaya ilmu yang kita peroleh barokah, bermanfaat. Ya, kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu. Hari ini kita ketemu ya dalam mata kuliah metode riset bisnis. Mungkin baru pertama kali ya ketemu Betul, saya. pertama kalinya. Oke, jadi Iya, pertama kalinya. belum pernah kan mata kuliah yang lain Belum pernah, ya? Bu, perdana, Bu. Oke, jadi kita Siap, Bu. Nama saya Sri Astuti Pratningsih. Biasanya saya dipanggil Tuti atau Bu Tuti kalau di kita ya. Jadi saya dosen pasca ya, home business pasca, tapi ngajar juga di S1. Dan nanti kalau buka S3 saya juga sekarang pindah home business-nya jadi S3. Oke, mata kuliah kita adalah metode bisnis, metode riset ya, bisnis research method. Bergema nggak suaranya? Tidak, Bu, bagus, suaranya jelas. Jelas ya? Bagus, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi kalau tentang pendidikan saya, S1 saya itu S1 ekonomi di Unsri saya, Sumat dari Palembang. S2 saya dari Murg University, Australia. S3 saya dari Philippine Christian University, Manila. Ya, jadi itu latar belakang pendidikan saya. Kalau gabung dengan Widya Tama, saya sudah 26 tahun. Wow. Jadi tahun 96 saya bergabung dengan Widya Tama. Luar biasa. Jadi umur Bapak Ibu kali ya, karena Bapak Ibu Ada yang lahir. ya, saya sudah masuk lansia ya. Usia saya sudah 62 tahun. Oke. Nah, metode riset ini ya, bobotnya 3 SKS ya. Jadi SKS itu sistem kredit semester itu satu 3 SKS itu 2,5 jam ya. Nah, 2,5 jam itu harusnya belajarnya 50 menit tatap muka, 60 menit mengerjakan tugas mandiri terstruktur, 60 menit lagi Anda memperdalam mata kuliah ini mandiri ya. Nah, jadi itu sebenarnya jadi kalau sistem SKS ini cocok untuk sistem pembelajaran bagi para peserta didik yang sudah dewasa, artinya bisa mengatur sendiri jam belajarnya. Ya. Nah, di awal biasanya kita melakukan kontrak perkuliahan yang akan diberikan dalam satu semester itu sudah saya upload kepada Anda, yaitu dalam bentuk RPS. Nah, topik-topik tiap minggunya sampai pertemuan 16. Penilaiannya itu seperti biasa, saya tidak merubah dari aturan yang ada. Absensinya 10%. Absensi itu Anda dihitung by system kalau Anda mendownload modul PPT mengerjakan tugas atau forum. Okay? Itu nilainya 10%. Jadi sebenarnya dengan online course ini tidak ada alasan bagi Bapak Ibu untuk tidak 100%, ya kan? Karena Bapak Ibu bisa download di mana saja dan kapan saja dalam pengertian masih dalam jadwal.
Artinya Bapak Ibu selama mendownload dari Sabtu sampai Jumat nanti, seminggu itu berarti kan Bapak Ibu bisa dikategorikan hadir. Jadi sebenarnya sangat membantu Bapak Ibu ya. Yang kedua, tugas. Tugas itu nilainya 20%. Tugas-tugas ini akan dibuat secara sistematis sesuai dengan materi yang kita pelajari bersama. Jadi akhir dari hasil tugas ini adalah proposal tesis atau penelitian. Jadi saya harapkan begitu Bapak Ibu selesai mata kuliah ini, Bapak Ibu sudah punya draft proposal tesis yang bisa Bapak Ibu nanti usulkan ke Kaprodi di semester 3 untuk menjadi tesis atau untuk tugas akhir yang lain. Nah, silakan Bapak Ibu pilih nanti. Jadi tugas itu nanti akan mulai menjurus pada pembuatan proposal, mulai dari membuat latar belakang permasalahan, merumuskan masalah, membuat kajian literatur, membuat kerangka pemikiran, dan yang ketiganya membuat metode logi penelitiannya. Nggak sampai ke 45 karena 45-nya itu nanti kita sudah terjun ke lapangan melalui survei atau wawancara, observasi dan lain sebagainya. Jadi akhir tugas Bapak Ibu itu nanti berupa proposal individu. Karena kan nanti nulis proposalnya, nulis tesisnya masing-masing gitu. Nah, itu jadi tugas nilainya berapa? 20%. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan dan mengerjakan dengan baik, ya mungkin bisa dapat 85 atau 90. Jadi tabungannya sudah berapa gitu. Kita hitung aja 18 ditambah 10 sudah 28. Nah, UTS itu 30%, UAS 30%, 40%. Itu ya 40%. Jadi itu biasanya take home exam. Jadi waktunya seminggu sih 3 hari atau 4 hari lah gitu ya. Nah, jadi itu nilai total Bapak Ibu kalau mau dapat A harus lebih besar dari 85 dari 100 ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti berhitung sendiri, saya UASnya harus dapat berapa, tugas dapat berapa supaya saya bisa dapat A. Minimal ya B lah gitu ya, karena untuk magister jangan sampai ada dapat nilai C. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengikuti UAS atau UTS sesuai jadwal, mungkin ada banyak tugas dari kantor atau mungkin ada masalah administrasi, enggak silahkan WA ke saya atau bisa WA ke ketua kelas gitu ya. Untuk yang salahnya masalah administrasi, mungkin nanti soal saya share melalui melalui email ya. Bapak Ibu nanti bisa menjawab soalnya sementara melalui email. Nanti kalau sudah masalah administrasi bisa saya masukkan nilainya. Kalau karena sakit atau karena tugas lain-lainnya, Bapak Ibu mau ujian susulan, mangga silakan, tapi harus dapat izin dulu dari prodi. Jadi saya tidak bisa memberikan ujian susulan tanpa surat pengantar dari prodi. Ya? Dan Bapak Ibu harus ingat, ujian susulannya harus masih dalam kerangka semester yang sama. Kalau sekarang semester 2 genap, ya harus sampai selesai semester genap ini saja. Kalau misalnya Bapak Ibu lupa, nggak melihat atau apa, atau nggak puas dengan nilainya, ternyata C misalnya, baru mau mengajukan ujian perbaikan atau ujian susulan karena nggak ikut setelah 2 semester yang akan datang, maka saya tidak bisa memberi ujian susulan tersebut. Ya. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Oke, kalau saya, karena ada mahasiswa yang seperti itu, saya bilang saya tidak bisa memberi perbaikan nilai atau ujian susulan. Bapak Ibu harus mengulang. Silakan minta kebijakan prodi, tapi jangan dengan saya.